妃子才活过了1万，加上生死传。当你收到这封邮件陨落，长则千万年，但短则万年。医生，好想求你陪在我身边。阿峰，你同我回家。成功了，成功了，恭喜你，孩子。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-196. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya aliansi Lo Feng berhadapan melawan klan Demon. Tetapi dalam pertarungan itu ternyata itu merupakan pertarungan yang telah diatur oleh Tian Shen yang untuk menjebak Lo Feng bersama dengan rombongan lainnya agar Tian Shen bisa menewaskan mereka semua untuk merampok harta-harta mereka termasuk Lo Feng. Untungnya pada saat tersebut Lo Feng terselamatkan karena adanya sebuah teleportasi yang memindahkan Lo Feng ke tempat lainnya yang ternyata itu berasal dari penjaga menara bintang yang bernama Putin. Singkatnya, Putin ingin memberikan warisan kepada Lo Feng karena Lo Feng yang berasal dari ras manusia, yang Putin sendiri merupakan murid dari sang guru besar yaitu Siting Motengges ataupun Zhoushan, yang singkatnya Lo Feng mengikuti ujian tersebut, yang dalam ujian itu Lo Feng telah melewati waktu sampai 1000 tahun, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang masih mengikuti ujian dari menara bintang, ya sekarang Lo Feng telah melewati waktu sampai 2600 tahun, yang di sana tampak Lo Feng yang merasa begitu kesakitan karena rasa sakit pada jiwanya semakin lama semakin kuat, membawa Lo Feng seperti telah berada di batasan dari kemampuannya. Putin juga memberikan pujian kepada Lo Feng karena Lo Feng sekarang telah berhasil untuk melewati kandidat pertama yang telah gagal dulunya. Putin mengakui kalau Lo Feng memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, tetapi secara bersamaan hal ini bukanlah menguntungkan bagi Lo Feng, tetapi akan semakin menyiksa Lo Feng karena menara bintang yang akan membutuhkan proses yang lebih sulit untuk melakukan pengenalan kepada Lo Feng. Jadi semakin kuat jiwanya Lo Feng, maka ujian akan semakin sulit. 灵魂越强，星辰都认知到，别被干扰。可恶！ Dan secara bersamaan juga dua tubuhnya Lo Feng yaitu klan Mosha dan juga tanduk emas, mereka tetap berada di proses mereka dalam pembelajaran dari Dewa Binatang. Sedangkan di lain sisi di planet bumi yaitu Pulau Terapung alias pulau yang dipimpin dari aliansi Virtual Company, nampak di sana adanya 3 pihak pemimpin yang memiliki sifat yang cukup egois dan juga menindas kepada ras manusia di planet bumi, yang sepertinya hal ini karena Lo Feng yang tidak berada di planet bumi membuat bumi tidak memiliki pemimpin yang disegani yang sebelumnya Lo Feng, tetapi Lo Feng karena telah lama tidak muncul membuat pihak dari kepala besar Virtual Company sedikit egois. Yang bisa dibilang seperti penjabat nakal. Sedangkan untuk Shushin tampak ia sedikit memiliki masalah di planet bumi juga, yang sampai-sampai Shushin menghubungi Brolin, yang Brolin sendiri telah menikah dan juga memiliki bisnis keluarga bersama dengan suaminya. Tetapi untuk pembicaraan Brolin dan juga Shushin masih belum diberitahu mengenai apa. Singkat cerita 3200 tahun telah berlalu dan Lo Feng masih berada dalam ujiannya, yang tampak kondisi Lo Feng semakin parah dengan ujian tersebut. 逆转时空，复活你。 Putin merasa kasihan kepada Lo Feng dan memberikan tawaran kepada Lo Feng untuk menyerah dalam ujian ini, yang jika Lo Feng menyerah maka Lo Feng akan bisa selamat dan bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Tetapi Lo Feng dengan suara keras menjawab bahwasanya ia tidak akan menyerah, dan tiba-tiba saja Lo Feng seperti mendapatkan peningkatan kekuatan pada kekuatan jiwanya yang dirasakan oleh Putin. Putin dibuat kaget karena ia menyadari jiwanya Lo Feng seperti telah bertransformasi dalam tengah ujian ini.
ini. Sedangkan untuk Shushin tanpa ia masih merindukan Lo Feng karena Lo Feng yang sudah lama tidak kembali. Dan pada saat ini juga kita diberitahu bahwasanya bisnis keluarga mereka sedikit mendapatkan masalah dari keluarga semesta lainnya yang bernama keluarga Ross. Tetapi di sini Shushin tidak bergantung kepada Lo Feng. Walaupun Lo Feng masih dianggap menghilang, ia tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan usahanya sendiri, yang dimana keluarga Ross ini merupakan keluarga Brolin sebelumnya. Jadi Brolin tetap saja membuat masalah kepada Lo Feng. Sedangkan untuk pihak lainnya, mereka juga membicarakan mengenai Lo Feng, yaitu seperti Baruko dan juga kelompok lama Lo Feng, yaitu kelompoknya Poison, yang mereka penasaran kemana Lo Feng perginya karena Lo Feng yang menghilang dan tidak membalas pesan mereka dalam waktu yang lama, membuat mereka berpikir apakah Lo Feng telah melupakan pertemanan mereka. Sedangkan untuk Brolin, tanpa Brolin ia mengira bahwasanya Lo Feng telah tewas, dan di sini Brolin berniat untuk mengambil alih aset keluarganya Lo Feng. Pihak dari klan serangga juga mereka mengira target nomor satu mereka yaitu Lo Feng telah tewas. Sedangkan untuk Mas Bro tanpa ia sendirian masih menunggu Lo Feng. 主人，罗峰塔。 Dan untuk Master Truyan, ia juga khawatir kepada Lo Feng. Ia sampai bertanya kepada penguasa kota Primal mengenai kondisi Lo Feng. Master kota Primal menjawab bahwasanya Lo Feng masih hidup karena ia merasakan masih ada nafas kehidupan Lo Feng yang berada di Menara Bintang, tetapi tidak diketahui di mana lokasi Lo Feng. Singkat cerita, 5000 tahun telah berlalu dan di sini Lo Feng masih dalam pelanjutan ujiannya yang semakin membuat Putin kagum kepada Lo Feng karena Lo Feng telah melewati 2 kandidat yang telah gagal dalam ujian ini. Lo Feng tetap melanjutkan proses ujiannya yang hampir mencapai 6000 tahun yang semakin menyiksa tubuhnya Lo Feng. Dan di sini Putin semakin kagum kepada Lo Feng dan mulai bertanya-tanya sebenarnya apa motivasi Lo Feng yang membuat ia berjuang sampai sejauh ini. Dan secara bersamaan kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang menghadapi ujian ini sambil ia masih membayangkan keluarganya termasuk Shushin. 6000年已经使他的身体崩。 Yang hal ini memberikan jawaban bahwasannya motivasi Lo Feng adalah keluarga dan juga kekasihnya Shushin. Singkat cerita, 6000 tahun telah berlalu dan di sini Putin merasa kasihan kepada Lo Feng karena Lo Feng yang sangat tersiksa pada ujian ini. 好想见到你，还只是个孩子，才活过了10000年，加上生死传。 Putin juga merasa khawatir apakah jiwanya Lo Feng akan mengalami trauma karena penyisaan 6000 tahun yang tanpa henti. Tetapi kita berpindah kepada Shushin yang mendapatkan email dari Lo Feng. Hal ini pun seketika membuat Shushin menjadi sangat senang. Shushin pun langsung membaca email tersebut. 当你收到这封邮件陨落， Tetapi baru membaca kalimat pertama, Shushin langsung dibuat kecewa karena email itu bertuliskan jika Shushin membaca email ini, maka artinya diriku telah terjatuh, yaitu Lo Feng. Tetapi pada pesan itu, Lo Feng menenangkan bahwasanya Lo Feng masih akan bisa untuk dibangkitkan oleh gurunya, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi kabar itu tetap saja memberikan pukulan kepada Shushin, yang membuat Shushin langsung histeris atas kehilangan Lo Feng. 长则千万年，但短则万年。 Tidak hanya Shushin, keluarga lainnya juga mendapatkan email tersebut termasuk kedua putranya Lo Feng. Dan setelahnya pun keluarga Lo Feng mereka semua berkumpul untuk berduka cita atas kehilangan Lo Feng. Dan di sini sang ibu yang merasa sangat terpukul. Tetapi Shushin berusaha untuk menguatkan mereka semua bahwasanya mereka sekarang juga berada di kondisi yang krisis yang dimana karena persaingan dengan bisnis keluarga Ross. Tetapi untungnya Lo Feng telah memberikan warisan kepada mereka dan warisan ini akan digunakan oleh mereka untuk melawan balik dari desakan keluarga Ross yang berniat untuk mengambil alih bisnis mereka. Dan Lo Feng yang masih berada di kondisi kekosongan kesadarannya sekarang tampak masih hidup dengan ia yang masih memikirkan Shushin dan mengetahui juga kondisi Shushin yang berada di kondisi terpukul akibat kehilangan dirinya. Dan benar saja tanpa Shushin yang terlihat terpukul tetapi tetap berusaha untuk tetap kuat melanjutkan hidupnya tanpa kehadiran dari Lo Feng. Dan penglihatan tersebut seketika memberikan semangat kepada kesadaran Lo Feng yang membawa Lo Feng tidak menyerah dan berusaha untuk membangkitkan kekuatan jiwanya. 医生，求你陪在我身边，阿峰。等我回家。
Ya singkatnya, hal tersebut berhasil membuat kekuatan jiwanya Lo Feng kembali pulih, termasuk dunia internal Lo Feng yang kembali muncul. Yang secara bersamaan juga, secara batin Shushin merasakan adanya kebangkitan dari Lo Feng, membuat Shushin mendapatkan harapan baru untuk Lo Feng. 成功了。 Dan karena jiwanya Lo Feng yang telah kembali pulih di sini secara bersamaan, maka Menara Bintang melanjutkan proses tahap akhir dari ujian Lo Feng, yang dimana tahap keberhasilan yaitu Menara Bintang yang mendaftarkan Lo Feng sebagai pemilik barunya. Yang hal itu membuat setiap dunia terlarang dari Menara Bintang bergetar, dan para pengunjung dari Menara Bintang dibuat kaget serta penasaran apa yang telah terjadi kepada Menara Bintang. Dan setelah itu tampak Lo Feng yang merasa lega karena akhirnya dirinya berhasil untuk membuat Menara Bintang menjadi miliknya. 成功了。 Dan karena Lo Feng yang sudah sangat kelelahan, Lo Feng pun memutuskan untuk beristirahat sebentar, yaitu dengan ia yang tertidur di ruangan ujian. Dan sedangkan Putin yang mengawasi Lo Feng, ia membiarkan Lo Feng untuk tertidur di ruangan tersebut. Singkat cerita, Lo Feng tertidur sampai 9 tahun, yang di sana Lo Feng dibangunkan dengan adanya suara yang memanggil dirinya yang membawa Lo Feng terbangun. Tetapi suara tersebut bukan berasal dari Putin, melainkan sang guru besar yaitu Zhou Shan. Lo Feng yang mendengar suara panggilan itu mengikuti arahan dari suara tersebut yang membuat Lo Feng seperti berpindah dimensi yang jauh, yang sampai pada akhirnya Lo Feng berhadapan langsung dengan Zhou Shan, yang di sana Zhou Shan memberikan ucapan selamat kepada Lo Feng karena telah berhasil menjadi pemilik Menara Bintang, yang hal ini memberikan jabatan juga kepada Lo Feng sebagai pemimpin dari ras manusia, yang maksudnya bukan ras bumi melainkan ras manusia, dan juga hal ini akan memberikan kepada Lo Feng untuk menjadi kandidat terkuat di alam semesta. Lo Feng yang melihat kehadiran dari Zhou Shan merasa cukup nyaman dengan energi yang dipancarkan oleh Zhou Shan, seperti Lo Feng mendapatkan perasaan nyaman dari pancaran sinar matahari. Secara bersamaan juga Lo Feng sadar kekuatan Zhou Shan merupakan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada para gurunya Lo Feng, bahkan lebih kuat dari penguasa kota Primal. Dan di sana Zhou Shan juga memperkenalkan dirinya kepada Lo Feng dengan dirinya memberitahu julukannya sebagai Sitting Mountain Gaze, yang alasan julukan itu diberikan kepada Zhou Shan karena Zhou Shan yang selalu duduk di atas gunung. Dan di sana pun Zhou Shan mengangkat Lo Feng secara resmi untuk menjadi murid terakhirnya. Lo Feng yang mendengar hal itu dibuat cukup kaget. Di sana Putin menjelaskan kepada Lo Feng bahwasanya sang guru memang hanya akan mengangkat 3 murid. Yang pertama adalah dirinya, yang kedua adalah ras Yansan, dan yang ketiga adalah garis keturunan manusia planet bumi yaitu Lo Feng. Dan sebagai bekal utama untuk Lo Feng menjadi muridnya, di sana Zhou Shan akan memberikan 2 hadiah kepada Lo Feng. Yang Menara Bintang sendiri merupakan satu kesatuan dengan Lo Feng, dan untuk hadiah lainnya disebut sebagai Jie Jie. Tetapi masih belum jelas apa yang dimaksud oleh Jie Jie ini. Bahkan Zhou Shan juga tidak menunjukkan warisan dari Jie Jie ini, tetapi Zhou Shan memberitahu walaupun Lo Feng masih belum bisa melihat warisan dari Jie Jie ini, tetapi Lo Feng akan tetap bisa untuk terhubung dengan harta tersebut. Tetapi sayangnya informasi masih belum jelas dan ceritanya setelah itu bersambung. Dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran, bisa kalian tunggu di konten spoiler dari Donghua singkat yang Mimin usahakan akan membuat kontennya. Yang maaf sebelumnya libur karena Mimin yang butuh istirahat. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 还只是个孩子，才活过了1万年，加上生死传。 当你收到这封邮件陨落，长则千万年，但短则万年。医生，求你陪在我身边，放开。同我回家。